warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rawatri Sahrul untuk upload Nisa dan episode mulai dari 5, mulai dari 6. Kita berdasarkan tentang topik kaidah mengganti pakaian yang mengkamping menjadikan alas nikah, kain dan keset. Kita tahu kadang pakaian itu tuh memang sudah lama itu akan menghasilkan masalah seperti misalnya robek-robek, terus benangnya terlepas dan juga ini robek-robek. Jadi maka dari itu tuh kita sudah sampai nih, kita selalu berkali-kali menjahit dan bisa menghabiskan benang ya. Maka dari itu, apa sih kaidah yang utama untuk alat setrika nih? Ada di pakaian yang bisa dilakukan alat setrika itu adalah seperti bolong, terus juga kain sarung yang udah rusak, lubang dan sebagainya. Jadi tujuannya itu kan gini, kan alat setrika itu kan harganya cukup gak terlalu mahal, tapi kalau daripada uang-uang tuh dijadikan alatnya terlebih dahulu ya. Tapi yang harus diperhatikan bahan-bahannya tuh harus lembut, harus agak sedikit kasar supaya tidak gampang melepuh, maksudnya yang mudah rusak dan bolong. Jadi maksudnya itu alat setrika dari pakaian itu pakaian terbuat dari kain lembut dan yang tidak bisa membuat baju ini bolong. Sedangkan untuk apa saja sih pakaian yang dijadikan untuk kain pel, ada baju piyama, ada baju kaos dalam. Nah, jadi piyama yang ukuran terlalu kecil dan terlalu kaos itu bisa juga dipakai sebagai keset, tapi dengan syaratnya bisa menyerap air ya, bisa menyerap air ketika lagi ada hujan atau banjir, dan juga bisa digunakan juga untuk kain itu bisa dipakai untuk lap-lap ya. Jadi kan bukan hanya kain pel saja, tapi juga kan untuk barang-barang yang pakai, barang-barang menjadi debu. Dan sedangkan untuk apa saja sih pakaian yang terbuat dari keset? Jadi kan keset banyak, ada pakaian yang handuk ya. Jadi handuk itu tuh kan karena kan suka robek tuh, nah kan suka robek. Bagaimana cara membuatnya? Gampang. Cara itu kalian bisa gunakan sebagai keset dengan cara menjahit bagian yang sudah robek untuk agar bentuknya tetap persegi panjang bukan kotak, supaya menggeser sendal dan kakinya itu tidak jadi gampang terpeleset. Nah, apa sih kaidah dari manfaat yang menjadikan pakaian yang pengamping itu menjadi bahan-bahan lain? Selain menghemat biaya, kita juga bisa menghemat lemari. Jadi kan banyak pakaian itu kan tidak boleh penuh. Kalau mau ada baju yang kepake harus disumbangkan. Terus kemudian yang kedua, menghemat cucian. Jadi menghemat cucian itu sama halnya dengan menghemat deterjen dan juga membayar hemat listrik dan air ya. Jadi terutama pakai mesin cuci. Dan yang terakhir sekali adalah supaya jemuran tidak penuh. Jadi kan kalau gini, kalau pakaian yang udah tersebut tuh tidak perlu dibuang aja kalau nggak perlu dapat apa-apa. Kalau perlu tuh bisa digunakan untuk jadi mengatasi penuhnya jemuran ya. Nah, maka dari itu juga apa sih kesimpulan dari vlog ini adalah kalau pakaian yang lubang apa yang udah jelek, kalian bisa dibuang ya. Kalau nggak perlu untuk itu akan dibuang ke tempat sampah, ataupun kalian bisa gunakan sekreasi mungkin bisa buat apa tuh namanya, bisa buat baju usang ya, bisa buat kreasi baju untuk tugas sekolah ataupun kuliah ya ketika perlu. Dan oke, tapi kalian juga bisa manfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen sesuai channel aku di sini, lebih tahu apa pendapat kalian tentang vlog ini, dan ceritakan teman kalian bagaimana bisa mengubah pakaian yang udah rompang-ramping menjadi barang-barang lain. Terima kasih.